Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekta dari Prodi PGSD Pasaman dengan NIM 1923021951. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Cara penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Banyak makhluk hidup yang menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan atau menyesuaikan dengan fungsinya. Penyesuaian bentuk tubuh ini bertujuan untuk memperoleh makanan maupun untuk melindungi diri dari musuhnya. Berikut ini contoh beberapa hewan yang menyesuaikan diri. Yang pertama di sini ada gambar burung pipit. Burung pipit mempunyai paruh pendek dan kuat. Bentuk paruh sesuai untuk memakan jenis biji-bijian. Paruh ini berfungsi menghancurkan biji tersebut. Dan yang kedua ada gambar burung elang. Burung elang mempunyai paruh kuat, tajam, dan melengkung bagian ujungnya. Paruh seperti ini sesuai untuk mencabik mangsanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa ada penyesuaian antara bentuk paruh burung dan jenis makanannya. Selain bentuk paruh, kaki pada berbagai burung juga mempunyai bentuk bermacam-macam. Berbagai bentuk kaki burung merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap cara memperoleh makanan. Selanjutnya ada berbagai jenis serangga. Untuk memperoleh makanannya, serangga memiliki cara tersendiri. Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanan yang dimakannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut penghisap, mulut penusuk, mulut penjilat, dan mulut penyerap. Yang pertama, di sini ada gambar mulut penghisap pada serangga. Bentuknya seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contoh serangga yang memiliki mulut penghisap adalah kupu-kupu. Ia menggunakan mulut penghisap untuk menghisap madu dan bunga. Yang kedua ada mulut penusuk atau penghisap. Pada serangga memiliki ciri bentuk yang tajam dan panjang. Contoh serangga yang memiliki mulut penusuk atau penghisap adalah nyamuk. Ia menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia, kemudian menghisap darah. Jadi selain mulutnya berfungsi sebagai penusuk, juga sebagai penghisap. Ketiga ada mulut penjilat pada serangga. Memiliki ciri terdapat lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Contoh serangga yang memiliki mulut penjilat adalah lebah. Kemudian ada mulut penyerap. Pada serangga memiliki ciri terdapatnya alat penyerap yang mirip spons atau gabus. Alat ini digunakan untuk menyerap makanan, terutama yang berbentuk cair. Contoh serangga yang memiliki mulut penyerap adalah lalat. Terus ada juga landak. Landak mempunyai kulit berduri dan kaku. Saat menghadapi bahaya, landak mengembangkan durinya. Selain itu, landak juga berusaha membelakangi musuh. Dengan demikian, apabila musuhnya menyerang, tubuh musuh akan tertusuk duri. Walaupun duri landak ini tidak beracun, tapi dapat membuat lawannya terluka. Kemudian ada terenggiling dan luwing. Akan menggulung tubuhnya jika mendapat gangguan dari luar. Terenggiling mempunyai kulit berupa sisik yang keras. Saat menggulung, bagian perutnya yang lunak akan terlindungi suatu perisai yang sangat keras.
Belalang daun biasanya hinggap di dedaunan untuk mencari makanan. Tubuh belalang daun berwarna hijau, mirip warna daun sehingga tersamarkan. Hal ini menyulitkan musuhnya untuk mengetahui keberadaan belalang tersebut. Walang sangit merupakan hewan dalam kelompok serangga. Walang sangit hinggap di dedaunan untuk mencari makanan. Walang sengit dapat mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bau ini untuk mengusir musuhnya. Dan selanjutnya ada kecoa, musang, kumbang, dan ular. Hewan-hewan tersebut akan berpura-pura mati jika diserang oleh musuh. Hal ini dilakukan untuk mengelabui musuhnya. Jika musuhnya sudah pergi, hewan tersebut segera melarikan diri. Dan ada juga unta hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan padang pasir. Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki perut sebagai penyimpan lemak. Hal inilah yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungan. Beberapa jenis hewan ada yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara mengubah tingkah laku. Cara ini selain untuk mendapatkan makanan, juga untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Perhatikan beberapa contoh hewan yang menyesuaikan diri dengan tingkah laku. Yang pertama ada bunglon, dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ia berada. Ketika berada di pohon yang berwarna coklat, maka tubuh bunglon akan berwarna coklat. Begitu juga ketika ia berada di pohon berwarna hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Perubahan warna tubuh pada bunglon merupakan bentuk penyesuaian diri agar ia terlindungi dari musuhnya. Ada juga kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air. Hal ini menyebabkan musuh yang menyerangnya tidak dapat melihatnya dan ia dapat berenang dengan cepat untuk menghindari musuhnya tersebut. Setelah cumi-cumi ada siput, memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat yang disebut cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Selain siput, kura-kura dan penyu juga memiliki cangkang yang digunakan untuk melindungi dirinya dari musuhnya. Selanjutnya ada cicak dan kadal. Untuk melindungi dirinya dari musuh, cicak memutuskan ekornya. Bagian ekor yang putus ini dapat bergerak-gerak sehingga mengalihkan perhatian musuhnya. Saat itulah ia pergi melarikan diri. Kemudian ada ikan paus. Ikan paus adalah mamalia yang hidup di air. Seperti hewan mamalia yang lain, walaupun hidup di air, paus bernapas menggunakan paru-paru, sehingga paru-paru tidak dapat mengambil oksigen dari air. Paus dan semua mamalia yang hidup di air kurang lebih tiap 30 menit muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Mungkin kalian pernah melihat bagaimana perilaku paus lewat siaran televisi ketika muncul ke permukaan air laut. Paus mengeluarkan sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air yang sudah jenuh dengan air sehingga terlihat seperti air mancur. Setelah itu paus menghirup udara sebanyak-banyaknya sehingga paru-paru
mencari serangga di dalam pohon, lubang pohon atau batang pohon lapuk. Terus di sini ada gambar